Halo guys, kembali lagi di podcast The Kamper. Kami anak muda pembawa perubahan. Kali ini nggak pakai gimmick. Biasanya kita lagi ngapain gitu kan, tapi kali ini tuh pengen bahas sesuatu yang kalian tuh akhir-akhir ini. Coba gue mau nanya dulu nih, Cici ini terakhir buka Instagram jam berapa? Jam berapa ya? Emang kelihatan? Enggak sih, maksudnya seinget Cici gitu. Oh, sekitar jam 1 mungkin. 1 siang. Terakhir buka Instagram jam berapa? Kemarin kayaknya. Kemarin. Oh, Tasya. Iya, sama kemarin. Kemarin. Jadi kalau Instagram kalian baru terakhir kemarin, Cici tadi siang. Aku boxing tadi banget. Nah, pernah gak sih guys kalian tuh jauh dari sosmed? Atau kayak seberapa nih, kalau mungkin teman-teman pada beda-beda nih sosmednya kan. Kita pernah bahas soal sosmed juga ya. Ada yang sosmednya mungkin di WhatsApp, Facebook, ada yang di Instagram segala macam gitu ya. Instagram aja isinya beda-beda. Nah iya, jadi kayak sosmed kalian kan beda-beda nih. Seberapa sih sering kalian tuh main sosmed gitu? Bener-bener yang kayak ya udah setiap hari pasti buka. Terus kalau ada berita kan sumber berita banyak, ada Twitter, ada Instagram gitu-gitu. Kalian tuh tahu itu tuh seberapa cepet gitu? Atau sebenarnya kalian tuh tipikal yang enggak, gue tahu berita tuh dari orang lain gitu, bukan dari gue main sosmed. Oke, kalau aku dulu itu aku tipikal orang yang gak mau ketinggalan banget nih. Pokoknya bener-bener kecanduan banget lah sama sosmed, Instagram, terus kayak YouTube juga. Kayak orang tuh pada lagi bahas apa sih itu tuh kayak aku tuh pengen banget tahu. Terus juga TikTok ya teman-teman, TikTok ya udah tahu lah gimana iniannya. Apalagi banyak banget konten yang bisa kita konsumsi itu. Cuman sekarang ini aku udah lebih bisa ngebatasin itu sih. Udah lebih jarang pakai. Kan kayak tadi aja contoh Instagram aku sebenarnya kemarin, dan itu pun juga aku lagi nggak aktif di Instagram yang pertama aku. Yang Instagram ada banyak nih, mohon maaf. ada banyak Instagram bodong segala macam ya, akun-akun pokoknya. Ya pokoknya gitulah. Aku Instagram yang pertama aku itu lagi aku deactivate. Jadi lagi nggak aktif. Terus ya sih kayaknya aku sekarang lagi agak jauh dari sosmed sih. Oke, kalau Alvin? Kalau saya jujur kalau kabar news gitu bukan dari sosmed. Aku dari itu kan kayak homepage website itu kayak ada kabar gitu. Cuma kalau di sosmed aku tuh kayak lebih banyak meme sih. Oh, jadi sosmednya emang bukan fungsinya sebagai ini ya? Enggak, cuma ya? iya, cuma kalau ketinggalan meme enggak, kalau yang lain mungkin ketinggalan kabar itu, kalau aku ketinggalan meme gitu. bener kayak meme itu kan juga gampang basi ya orang bilang ya gitu kan ya. Jadi ya aku ini sih emang demen sih kayak ngeliat meme gitu. Oke. Kalau Cijen seberapa sering gitu Ci main sosmed? Jadi kayak Cici tuh pasti update kok kalau ada berita apa-apa, atau yang normal, aku mah taunya dari orang sekitar aku nih yang cerita ke aku gitu. Banyak kan sih tahu dari orang sekitar. Oh, jadi sosmed tuh nggak terlalu. Kalau sosmed ngecek aja, paling kalau kerjaan di grup WA, grup kantor gitu kan. Kalau untuk berita jarang nonton TV sih ya gitu. Tapi kalau berita banyakan dari ini, aku follow misalnya yang account-account tapi yang khusus yang nyampein berita yang terpercaya gitu. Jadi tahu dari sana. Tapi banyakan dari orang sih. Gitu. Oke, berarti kalau aku simpulin nih, porsi main sosmed teman-teman masih agak normal ya. Padahal tuh yang pengen aku bahas nih topik yang istilahnya tuh jangan sekarang FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, gampangnya ya, takut ketinggalan. Siapa di sini yang merasa takut kalau bukan takut nggak buka Facebook nih atau buka apa, takut ketinggalan, kayak kok gue nggak di-include sih, kok gue nggak dikasih tahu sih, kok yang lain tuh udah sampai sini, gue kok belum. Pernah gak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Ya ampun, teman-teman gue ternyata tuh udah pada nyari kuliah loh, gue masih santai-santai misalkan kayak gitu tuh. Atau teman-teman gue ternyata udah pada sambil kerja sampingan, gue masih santai-santai. Ya ampun, teman aku sekarang udah married, sekarang teman aku udah beli apartemen gini-gini. Pernah gak sih merasain udah takut? ketiga. Iya. Pernah gak merasa takut ketinggalan sama, bukan cuma tren ya teman-teman, fear of missing out-nya ini tuh luas gitu. Kayak kita melihat sekeliling kita nih sebuah orang-orang yang di sekitar kita, dan mereka semua tuh melakukan kegiatan yang itu, tapi kok kita belum gitu. Pernah gak dari fase kayak gitu? Pernah. Kalau mungkin kalau sosmed aku udah lebih nggak terlalu relate ya. Iya. Cuman kalau yang tadi Civinka omongin tuh kayak takut temen ketinggalan. Misalkan contoh temen-temen aku udah ada yang bahkan udah magang, udah cari kerja, maksudnya kerja sampingan sih, kayak kerja part time atau segala macam. Tapi kan masih kayak, wih kerennya dia udah menghasilkan sesuatu, atau enggak kayak udah bangun
bisnis dan itu tuh udah berhasil tuh kayak banyak sebenarnya teman-teman aku yang menurut aku tuh hebat-hebat dan keren-keren gitu, udah sukses di usia muda gitu. Dan itu kadang jadi apa ya, nge-trigger aku, lu udah ngapain? Kayak gitu sih kadang, yang kayak oh iya ya, aduh gimana ya kalau misalkan aku nggak bisa mulai, nggak berani mulai kayak mereka gitu sih. Itu yang kadang masih ada di pikiran aku. Mungkin sekarang udah nggak sebegitu FOMO kayak waktu awal masuk kuliah kan. Waktu awal masuk kuliah kan kebanyakan masih agak ambis ya, masih kayak ikut banyak lah pokoknya, kayak misalkan ikut-ikut event terus segala macem gitu-gitu. Ya kalau sekarang sih udah lebih ya udahlah, yang penting aku juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyantai juga gitu, ada yang tetap aku kerjain, itu sih paling. Oke, Tasya. Kalau Alvin? Kalau aku dulu tuh takut ketinggalan, kalau lagi pergi takut ketinggalan itu. Oh iya, takut ditinggal guys maksudnya. Mana nih Alvin? Oh di jalan. Waktu masih kecil. Oke, kita serius deh. Aku tuh dulu sempet kayak mungkin simple ya, dari bahas-bahas mungkin kayak misalkan teman-teman aku beberapa udah punya pasangan gitu kan. Guys masih jomblo guys. Iya, masih jomblo sendiri gitu kan. Tapi di satu sisi sekarang aku lebih jadiin jokes sih, kayak aku bisa kayak lebih menerima itu, kayak ya jadiin jokes saya gitu kan, kayak ntar yang lain lagi bucin gitu kan, aku kayak ya udah aku bucin dengan diriku sendiri gitu kan, kayak sedih gitu. Berusaha menghibur Jangan. Nggak, itu cuma ngejokes kok. Tapi untuk fear of missing out yang kayak Tasya tadi ada gitu kan, kayak misalkan teman-teman lagi udah ada kerja, itu aku juga kayak bahkan kadang tuh kalau lihat aku kan cowok gitu, karena kalau lihat cewek udah kerja gitu bisa wah kok kayak gue ketinggalan gitu ya, itu lebih berasa sih jujur dibanding kalau sesama cowok gitu kan ya. Jadi gitu sih, itu dulu sekarang masih ada dikit. Oke. Kalau Cijen? Kalau tanya ada, pernah kali ya, Iya. ngerasa FOMO gitu, ngerasa ini juga sih, sama relate sama mungkin kita kali ya, sama teman-teman juga di rumah. FOMO-nya itu takut gitu ngelihat orang-orang udah sukses, aku belum gitu. Terus FOMO-nya kok dia berani mulai, aku enggak gitu. Oh, oke. Gue ketinggalan terus untuk berani melangkah. Coba waktu itu berani melangkah gitu kan, jadinya missing out deh gitu. Jadi pernah. Oke. Kalau tanya gue pribadi juga pernah gitu kayak. Dan kalau aku ya, mungkin kalau teman-teman sumbernya banyak gitu ya. Nah, kalau aku sumbernya sosmed sih teman-teman gitu. Kayak flashback dikit gitu ya, ketika abis sidang gitu, buka story gitu kan. Orang kan ya story umum lah, kayak yaudah pada foto bunga sidang gitu. Lah, yang ini kok udah di kantor. Lah, yang ini kok udah pamer di sini. Dan abis itu kayak ya ampun, gue masih pengangguran bangun siang waktu itu lah. Ya kayak gitu lah, maksudnya kayak waktu itu bahkan kayak aduh gimana nih, kayak merasa karena buka sosmed tuh kan ngeliat oh ya ampun, orang ternyata udah sampai tahap ini ya gitu. Dan kenapa sih kita tuh bisa FOMO gitu ya? Sebenarnya bukan gue nggak mau nyalain sosmed, karena sosmed itu tuh cuma tools. Sebenarnya semua balik lagi ke gimana kita menggunakannya gitu kan. Nah, ada istilah ini adalah ketika kita ngeliat mayoritas udah mencapai titik A, tapi kita masih di titik sebelum A gitu. Nah, itu tuh yang bikin kita tuh jadi kayak FOMO gitu. Karena ada gak sih perasaan kayak misalkan nih teman-teman lagi contoh di kelas, misalkan jawabannya apa? B, terus si Tasya yakin jawabannya A, tapi dia yakin itu benar jawabannya A. Cuma karena semua jawabnya B, kamu goyah gak? Goyah kan gitu. Karena kita sebenarnya tuh masih nggak yakin dengan pendirian kita gitu, karena kita merasa orang-orang tuh pada melangkahnya ke sono semua, orang-orang udah mencapai itu semua, masa sih aku belum gitu, jangan-jangan aku yang salah gitu kan. Kayak gitu sih. Dan ini sih aku ada pertanyaan lagi sih soal FOMO ini gitu. Tadi kan semua udah pada pernah ya ngerasain FOMO itu. Nah, mungkin sumbernya beda, cuma kalau aku sumbernya sosmed. Jadi yang tadi mungkin aku bahas adalah gimana ya supaya kita tuh bisa ngerti cara pakai sosmed gitu. Kalian punya tips gak sih? Mungkin waktu udah ngerasain yang tadi tuh, mungkin gak langsung 100% udah gope kan waktu itu kita bahas tentang percaya diri ya, udahlah gas aja lah. Tapi gimana supaya tuh kita nggak berlarut-larut di situ gitu, supaya ya udah orang lain udah mencapai A, mungkin kita masih di 0 atau mungkin di C atau mungkin di mana, ya udah supaya kita enjoy gitu. Mungkin ada yang mau bagiin tipsnya dulu? Oke, itu dari aku deh. Pertama,
Kalau aku sih, aku lebih ke ini sih, pahamin kayak waktu tiap orang tuh beda gitu kan. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin kita tuh nanti memang maksudnya kayak pasti ada rencana gitu kan. Ada rencana Tuhan yang atur gitu kan ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu. Itu benar sih, kayak maksudnya kayak mungkin bukan sekarang, mungkin lagi dipersiapin untuk yang lebih baik gitu kan ya, daripada kita yang ikut-ikutan gitu kan. Itu sih yang buat aku kalau udah ngerti itu jadi jok saya udah itu. Itu sih aku. Oke, berarti yang kalau dari Alvin ya, Alvin ngerti bahwa timeline hidup orang tuh berbeda. Jadi apa yang terjadi di Instagram, di Twitter orang-orang, di Facebook orang-orang itu ya itu bagian dari hidup mereka. Gitu. Kita nggak harus menyamakan pace-nya mereka gitu ya. Oke. Tapi menurut aku kadang fear of missing out itu bisa bagus. Bener, coba. Bisa positif. Kayak tadi misalkan kayak kita ngeliat orang lain udah kerja tapi kita belum gitu, tapi sebenarnya kita bisa gitu. Mungkin itu bisa jadi pacuan juga buat kita supaya nggak malas-malasan terus, bisa jadi produktif sih. Bener. Sih. Betul. Oke. Kalau Cijen mungkin Tips ya. ya tipsnya. Mungkin kalau menurut aku sih tenang dulu. Itu kan berarti ada suatu ketakutan ya. Ada ketakutan, tenang. Balik lagi sih kalau ini kan karena menurut aku ya, kenali diri sendiri dulu gitu. Maksudnya apakah arus yang sedang terjadi kan dibilang fear of missing out sesuatu gitu. Misalnya kalau ini ngomongin misalnya trendy atau apa, trendy gunting rambut, aduh kalau gua nggak model Agnes Monica. Iya. Kan? Kok gue nggak pakai poni ini? Ya, yang poni lempar atau gimana sekarang gitu kan. Aduh nanti dibilang nggak gaul atau gimana gitu. Jadi ya jangan mudah hidup yang terbawa arus. Berarti kan hidup yang terombang-ambing, hidup yang nggak ada fondasi atau basic sendiri dulu buat kita sendiri gitu. Jadi ikut sini ikut sana gitu. Itu untuk yang style-style gitu. Kalau tadi sih aku setuju banget, ada juga ternyata FOMO itu yang positif, tapi itu untuk memacu ya, untuk memacu aja, jangan membuat sampai nggak bisa tidur, ketakutan. Jadi tapi untuk memacu lebih bersemangat lagi, bekerja lebih ekstra lagi mungkin, dan kenalin diri sendiri. Dan aku juga setuju hargai setiap proses kecil, walaupun kecil dalam hidup kita gitu kan. Mungkin gak harus sama atau gimana gitu. Jadi ya itu aja sih tips dari aku. Dan pastinya juga berdoa, tanya Tuhan, minta bimbingan Tuhan sih pasti. Oke, thank you Ci. Kalau Tasya? Kalau dari aku tadi Civinka sudah mention gitu, kenalin apa yang jadi sumber FOMO kalian gitu. Aku juga baru sadar, oh iya sebenarnya tuh sumber FOMO awal aku tuh sebenarnya dari Instagram juga, sama kayak Civinka. Ngeliat temen ikut ini, ikut itu, ngeposting ini segala macam gitu-gitu. Itu juga awal yang bikin aku kayak, aduh gimana ya, kok aku sampai sekarang masih belum ada di kayak mereka sih. Nah, karena aku tahu sumber dari FOMO aku itu apa, yaitu sosial media, aku coba batasin penggunaannya. Mungkin kalau teman-teman ada yang kayak aduh nggak bisa nih 100% nggak uninstall atau apa, atau enggak kayak aku misalkan kayak aku yang udah terbiasa di aktif IG makanya kalau kalian cari Instagram aku kan nggak ada kan, jadi kayak aku udah lumayan terbiasa buat hal itu dan itu lumayan ngaruh di aku. Ya udah aku pakai cara yang kayak gitu. Cuman kalau teman-teman ada misalkan kayak dapat tips dari cara yang lain-lain itu dan itu kerja juga di kalian, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan contohnya ngebatasin waktunya dulu gitu, ngebatasin pakainya, atau nggak ngebatasin ya udahlah buka sosmed waktu kalian tuh udah ngerjain sesuatu aja gitu kan. Kadang kita juga terhambat buat ngelakuin sesuatu gara-gara keburu ngeliat sosmed, jadi kayak ngabisin banyak waktu. Terus udah gitu belum lagi kalau kita jadi iri atau jadi banyak pikiran gara-gara ngeliat sosmed itu. Yang tadi kan pertama ngenalin sumbernya FOMO kalian tuh apa. Terus kalau misalkan kalian udah bisa ngenalin, seenggaknya dengan otomatis diri kalian juga mikir, gue harus ngapain nih. Betul. Maksudnya kayak gue perlu ngambil tindakan apa nih. Menurut aku gak harus kita paksa cara kita ke orang lain lah, kayak yang tadi aku udah bilang itu. Kalian paling tahu sendiri yang kalian harus lakuin tuh apa gitu. Kalau kalian ngerasa minder, ya udah gimana cara kalian ngatasin minder itu. Misalkan kalian minder belum dapat kerja atau enggak, maksudnya ya tadi juga udah sempat disinggung ya, kalau misalkan itu kan juga nggak bisa sesuatu yang kita paksain di umur segini kita harus udah ini karena timeline setiap orang tuh beda. Tapi ya seenggaknya dengan kalian sadar kalian harus mempersiapkan diri kalian jadi ngelakuin yang terbaik gitu. Contohnya ya upgrade diri kalian, pelajarin skill baru, terus juga pokoknya intinya kalian tahu lah apa yang bisa ningkatin kualitas diri kalian sehingga waktu ntar suatu saat
timeline yang tepat nih, pasti Tuhan bakal kasih kok yang terbaik, kerjaan yang terbaik, pasangan yang terbaik, terus juga pokoknya achievement lain yang kalian pasti bakal dapat di usia yang Tuhan udah tentuin juga gitu. Tapi kita harus persiapin diri juga, itu sih paling dari aku. Oke, thank you banget ya teman-teman buat tips-tipsnya. Nah, buat kita semua nih mungkin yang masih di tahap oke, gue udah beres FOMO-nya tapi tiba-tiba someday ngalamin lagi FOMO-nya, mungkin masalah sosmed itu juga penting ya. Kayak pakai sosmed tuh bener-bener sesuai kebutuhan kalian aja gitu. Kayak terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu itu kadang ya udah jadi terlalu banyak informasi yang masuk ke otak kita. Makanya kita tuh jadi kayak nggak bisa, tadinya kita udah punya rencana, tadinya kita udah pokoknya kita ya bersyukur aja dengan apa yang kita kerjain, akhirnya malah jadi terdistrak gitu. Nah karena ada FOMO, ada juga lawannya itu JOMO, joy of missing out lah. Kok ketinggalan bisa bersukacita gitu, bisa senang-senang aja. Bisa asal teman-teman waktu lagi mungkin ya lagi ketinggalan sesuatu karena mungkin updatean dari mana-mana, teman-teman bukan nggak peduli ya, tetap enjoy, lakuin apa yang teman lakuin ketika orang lain juga melakukan kegiatan mereka gitu. Kalau mereka temen gue nih lagi ngasuh anak, mereka enjoy, ya udah gue enjoy aja kerja gitu loh. Maksudnya lakuin yang ada di saat ini gitu loh, enjoy dengan apa yang kalian lakuin saat ini. Dan itu sih pokoknya kalau kalian merasa emang pokoknya kayak takut ketinggalan atau gimana, tenang aja, kalian tuh gak akan ditinggalin sama Tuhan. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini merasa gue bener-bener ini nih merasa FOMO gitu. FOMO tuh banyak sih, banyak yang pakai istilahnya juga kayak FOMO nih belum beli saham ini harganya udah naik gitu. Ya balik lagi sih teman-teman, emang ada kalanya hari-hari dimana kita bisa mengikuti hal itu, mengikuti tren itu. Ada hari-hari dimana oh iya kita udah mencapai tahap yang sama juga atau ngelakuin hal yang sama juga. Tapi ada satu kali juga ya udah lakuin apa yang teman-teman bisa lakuin gitu. Jangan terlalu banyak mengcompare dan berusaha mengejar apa yang orang lain kejar. Karena setiap kita tuh punya target masing-masing, setiap kita punya kemampuan diri, setiap kita punya talenta yang Tuhan udah kasih, di mana itu memang berbeda gitu dengan orang lain. Mungkin talentanya hal yang sama, tapi prosesnya tuh beda gitu. Jadi jangan sampai kita berfokus pada apa yang menjadi hidup orang lain. Mungkin di sosmed itu tuh isinya adalah diary orang lain, dimana kita bisa melihat dari A sampai Z gitu. Kok dia bisa sukses, dia bisa sampai sini, padahal di belakang kan dia nggak cerita gitu di sosmed. Jadi ya udah lakukan apa yang bisa kalian lakukan saat ini. Jangan terlalu berfokus pada apa yang orang lain capai, orang lain lakukan. Jadikan itu panutan, jadikan itu kayak semacam contoh yang bisa menyemangati kita. Tapi jangan sampai kita fokus aja sama hal itu. Jadi ya karena kita juga udah di hari-hari akhir ya, di zaman-zaman akhir, kita nggak tahu ya maksudnya kapan gitu akan tiba saatnya gitu. Tapi yang penting kita melakukan semua hal dengan baik dan kita nggak berpusat pada ketakutan diri kita gitu. Karena ketakutan itu nggak membawa damai sejahtera gitu. Ya kalau aku bisa kasih ayat penutup itu di Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Ya bebal itu nggak cuma ketika kita jadi orang jahat atau gimana gitu, tapi kok kita aja nggak bisa berpikir, kita aja terlalu banyak melihat sosmed dan lain sebagainya yang membuat kita nggak maju, ya kita nggak menggunakan waktu kita dengan bijaksana teman-teman. Jadi kita jangan sampai FOMO. Kalau kita sampai ketinggalan ya udah happy aja gitu, happy aja dengan apa yang ada, dan kita juga menyesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan teman-teman. Jadi setiap kita semuanya teman-teman di sini, mungkin itu pesan dari kita ya, jangan sampai kita berlarut-larut dalam rasa takut itu karena ketinggalan sesuatu, tapi bersyukurlah dengan apa yang ada dan lakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Itu dulu ya teman-teman, semoga podcast minggu ini bisa memberkati kalian, dan jangan bosan ketemu sama kita lagi di podcast yang lainnya, karena kita bakal bawain podcast dengan topik yang seru-seru juga. Dan kalau kalian mau request topiknya apa, silakan banget, kita tunggu di kolom komentar. Tunggu loh. Iya, jadi jangan diem-diem aja, kasih tahu kita apa yang pengen dibahas. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. God bless. Dadah. Dadah.